Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini saya Subhan Abu Rizal bisa bersama Anda di dalam Hasanah Ramadan, Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Dan saat ini studio Media Center sudah kerawuhan tamu agung kita. Terima kasih banyak kehadirannya Yai Roni, Yai Haji Roni Sakroni. Beliau adalah salah satu suriah PCNU Kabupaten Nganjuk. Di kesempatan ini kita akan banyak bincang-bincang bersama beliau dan kita mohonkan beberapa nasihat yang terkait dengan ibadah kita atau budiah kita di bulan suci Ramadan ini. Baik, kita langsung bersama beliau. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kehadirannya di studio Media Center ya di bulan suci Ramadan. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat dan terus bersemangat. Iya, iya, iya. Bulan suci Ramadan baru saja memasuki kita ini, Yai. Nah, terkait dengan kewajiban kita menjalankan ibadah puasa ini. Selalu kita mendengarkan bahwa kenapa sekian banyak amalan-amalan di bulan suci Ramadan itu atau rangkaian ibadah yang untuk mengisi bulan suci Ramadan itu ujung-ujungnya adalah takwa. Ada apa sebenarnya dengan takwa sehingga menjadi tujuan dalam satu rangkaian yang demikian panjang itu, Yai. Kita mohonkan nasihatnya. Terima kasih Pak Haji Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pemirsa sekalian di seluruh dunia. Karena ini di-upload ke dalam media centernya PCNU Nganjuk dan saya kira bisa diakses oleh siapapun yang memang peduli terhadap hasanah-hasanah keislaman terutama di bulan suci Ramadan ini. Syukur alhamdulillah kita memasuki bulan suci Ramadan, PCNU Kabupaten Nganjuk beserta seluruh jajaran kiainya, pondok pesantren dan jamaahnya. Alhamdulillah dan insya Allah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk berpuasa, semangat bekerja agar supaya kualitas hidup kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kualitas ketakwaan kita kepada Allah makin hari makin meningkat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Baik, tadi host kita Pak Haji Subhan sudah menyampaikan betapa pada bulan suci Ramadan ini hampir semua ustadz, para kiai, para dai itu menyampaikan satu firman Al-Qur'an. Ya, firman Allah yang tertuang di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hampir semua orang paham maksud daripada firman Allah ini, bahwa kita semuanya yang beriman kepada Allah, berislam, itu diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Ya. Kemudian wajiban puasa ini tidak hanya kita lakukan di umat Rasulullah Muhammad SAW, tetapi juga kewajiban yang diwajibkan kepada umat-umat sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Nah, untuk apa? Allah mewajibkan kepada manusia bertakwa, berpuasa ini. Hanya satu kata, la'allakum tattaqun, supaya manusia-manusia ini bertakwa. Nah, kata takwa ini luar biasa menjadi perhatian Allah yang kemudian agar supaya manusia ini mempunyai sikap, mempunyai pandangan, mempunyai perilaku sebagaimana perilaku yang takwa itu. Ada 285 kali disebut di alam Al-Qur'an kata takwa ini. Ini menunjukkan betapa takwa ini Pak Haji Subhan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Tidak mungkin Tuhan yang mencipta manusia, mencipta makhluk semuanya ini kemudian membuat satu guidance yang guidance ini tidak merupakan sesuatu yang sangat penting dan urgen bagi manusia. Dan ternyata sesuatu yang sangat penting dan urgen bagi manusia itu adalah takwa. Itu Pak. Nah, kemudian bisa kita lanjutkan ya. Sekarang bagaimana perspektif makna daripada takwa itu sendiri. Dalam perspektif bahasa, pandangan kebahasaan. Ya, takwa itu artinya adalah secara lughawi
itu memelihara diri agar selamat dunia akhirat. Kata kuncinya, keywordnya adalah memelihara diri. Ini. Kemudian yang kedua, secara lugawi juga, bahwa takwa itu adalah melindungi diri dari hal-hal yang membahayakan dan merugikan. Jadi ada dua hal, ya, yaitu memelihara diri. Ya, kemudian melindungi diri. Jadi dipelihara dan dilindungi diri kita ini agar supaya apa? Kita itu tidak terkena hal-hal yang menjadi ancaman buat kita. Tidak mendapatkan hal-hal yang menjadi kerugian kepada kita. Jadi harus ada perlindungan diri. Jadi safety daripada manusia itu ya ini yang akan kita diskusikan ini. Nah, kemudian secara istilahi jelas. Ya, jelasnya bagaimana? Adalah melaksanakan segala perintah, yang satu, menjauhi segala larangan Allah, yang kedua, dan kemudian orientasinya apa? Agar kita ini terhindar dari api neraka, wa qina adzabannar. Nah, ini adalah substansi. Apakah itu ya yang maksudkan dengan kebutuhan di situ? Ya. Kebutuhan. Jadi takwa tadi ya menyampaikan kalau ini kebutuhan manusia, bukan kebutuhan Allah atau kebutuhan Tuhan lah gitu. Tapi kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia adalah dari sisi perlindungan dirinya itu tadi, itu yang dimaksud Yai? Ya, akan kami tambahkan sedikit lagi supaya kita nanti mempunyai pemahaman yang komprehensif. Ya, bahwa ada unsur perlindungan diri, ada unsur pemeliharaan diri, terus kemudian ada orientasi. Ya. Nah, kemudian diturunkan lagi sekarang. Ya, secara istilahi itu adalah melaksanakan segala perintah, menjauhi segala larangan untuk apa? Supaya kita terlepas dari api neraka. Melaksanakan perintah, menjauhi atau menjauhi larangan, itu sesungguhnya adalah hukum syariat. Sesungguhnya adalah hukum syariat. Artinya apa? Bahwa manusia itu kalau dia bertakwa, bisa dikatakan bertakwa atau muttaqin, adalah ketika mereka melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan kemudian menghindari apa-apa yang dilarang Allah. Berarti dia adalah melaksanakan syariat Allah. Itu ya melaksanakan syariat Allah. Nah, kemudian ditambahkan lagi pemahaman secara istilahi bahwa takwa itu merupakan harapan ya dari rasa takut. Ya. Karena manusia itu pasti ada rasa takut. Ya, rasa takut. Kalau manusia punya rasa takut berarti manusia punya harapan. Nah, itulah yang disebut dengan cinta. Gitu. Jadi kalau kita itu cinta ya kepada sesuatu, kepada keluarga misalnya, pasti ada ketakutan. Ya, ketakutan akan ditinggalkan istri, ketakutan ditinggal anak. Wong anak dijodohkan aja kadang-kadang kita ini sebagai orang tua ini, Masya Allah, kemarin ini digawa bojone anakku kayak cilik tak openi gitulah ya. Nah, itu. Nah, jadi ada hope, ada harapan. Ketika ada harapan itu berarti ada kekhawatiran, ada ketakutan. Nah, itulah cinta. Jadi artinya apa? Bahwa takwa itu bisa ditarik sebagai sebuah rasa cinta. Tentunya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian rasa cinta kepada Allah ini ya, mengapa kita ada rasa cinta kepada Allah? Ya, karena kita itu punya rasa kagum terhadap Allah. Karena apa? Karena kita sudah menyatakan diri sebagai orang yang beriman. Ya, percaya kepada Allah. Nah, kepercayaan kita kepada Allah ini juga kemudian merefleksikan sebuah kekaguman kita terhadap keagungan Allah, ya toh, terhadap kebesaran Allah. Nah, kekaguman inilah yang kemudian kita refleksikan dalam sebuah zikir subhanallah, subhanallah, walhamdulillah dan sebagainya itu. Nah, inilah yang merupakan rasa cinta yang mendalam, kemudian cinta itu muncul karena adanya kekaguman akan keagungan Allah dan kebesaran Allah. Ya. Kemudian juga
sekaligus karena kagum atas kebesaran keagungan Allah, kita ini menjadi hamba Allah, kita ini segala perilaku kita ini atas remote daripada Allah, maka kemudian kita seperti ini adalah menunjukkan sikap apa itu yang namanya terima kasih atau bersyukur. Makanya subhanallah senantiasa digandengkan dengan alhamdulillah. Nah, ini adalah ungkapan cinta. Oleh karenanya kalau bude saya itu meluruskan, jadi kalau kita berkhutbah seringkali monggo para hadirin, para sidang Jumat yang berbahagia kita tingkatkan misalnya takwa kita kepada Allah, terus pundi kita niki ajrih dumateng Gusti Allah. Jadi jangan kita mendiksikan satu sisi saja terhadap takwa. Diksinya harus komprehensif. Ya. Jadi takut itu hanya dalam sisi kecil. Ada sisi yang lebih besar adalah cinta. Itu. Jadi bagaimana takwa ini kemudian kita diksikan sebagai cinta kita kepada Allah. Sehingga dengan cinta itu kita akan mengorbankan segala hal-hal yang menjadi kekuatan kita untuk kemudian melaksanakan apa yang menjadi perintahnya yang kita cintai dan menjauhi larangannya dari yang kita kiai. Kita cinta kepada istri, pasti sajalah nggak akan selingkuh. Wong sudah cinta pada istri, kok mau selingkuh? Selingkuh itu kan yang paling tidak disukai sama istri kita, gitu, Pak. Iya. Baik, Yai, ada hal yang menarik sebenarnya dari sisi apa yang Yai sampaikan tadi. Kalau kita sering mendengar bahwa takwa dengan bahasa khotib atau dengan bahasa yang sering kita dengar bahwa meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Kesannya ini kita ini kayak orang yang terbelenggu. Ada keterpaksaan, ada unsur-unsur bahwa kita ini nggak bisa berbuat apa-apa selain ya menjalankan perintah, ya meninggalkan larangan. Kalau orientasi yang disampaikan Yai tadi agak beda sedikit. Maka dari situlah ada rasa cinta dan apa yang dimaksud Yai tadi menujunya arah cinta, kemudian maka yang muncul adalah kerelaan, adalah semacam kebutuhan tadi ya, kebutuhan kita kepada Allah dan seterusnya, sehingga takwa itulah harus dilalui dengan puasa begitu ya. Ya, satu di antara bentuk penerimaan kita terhadap rasa cinta hati itu adalah kita diperintah oleh Allah adalah zat yang paling kita cintai. Yang kita kagumi. Yang kita kagumi. Ya toh. Yang kita cintai, yang kita kagumi, maka kita penuhi apa yang menjadi perintah daripada apa tuh Sang Khalik kita. Ya. Dan itu bukan berdasarkan keterpaksaan. Begitu ini. Ya? Jadi kita beragama itu harus enjoy. Agama itu nggak ada yang maksa-maksa kok. Agama itu kerelaan, kesadaran diri. Ya, kita berpuasa itu enak aja lah. Wong berpuasa cuman merubah pola makan aja kok. Meskipun siang-siang begini atau sore atau malam ya tetap aja enak. Itu soal mindset aja, Pak. Soal mindset aja kita. Artinya apa? Bahwa kita kembali bahwa kita beragama ini harus meletakkan sesuatu yang komprehensif. Jangan kita ini beragama ini dalam perspektif fikih sentris, hitam putih. Makanya yang ada yang sering dikatakan kita itu harus takut kepada Allah. Emangnya Allah ini monster gitu kan. Nah, makanya harus dijelaskan takut itu bagaimana? Takut kehilangan Allah. Takut kehilangan Allah. Makanya firman Allah dalam Al-Qur'an juga disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya toh. Bahwa bertakwalah kita kepada Allah, ya. Karena apa? Karena kalau kita bertakwa kepada Allah, kalau kita cinta kepada Allah, maka kita ini akan berada dalam lindungannya, dalam rengkuhannya. Kalau kita cinta kepada keluarga kita, Masya Allah, puasa-puasa, anak istri ada di rumah, yang jauh kuliah pada pulang, ya toh, istri sehat, bapaknya sehat, ya, buka bersama, subhanallah.
Ini adalah rasa cinta yang luar biasa. Iya, Nah, iya, iya. kita kalau cinta kepada Allah juga begitu. Ada puasa begini seneng sekali. Ya, Mhm. ada. Jadi kalau kita seneng itu enak. Itu loh. Kalau kita seneng itu enak. Jadi Iya, iya. agama jangan bikin hitam putih. Ya memang Hmm. ada basyiron wa nadhiron, ya toh. Mhm. Ada basyiron, ada apa? Iming-iming, ya. Dan Hmm. kemudian ada yang namanya apa ini sanksi, ya toh, Iya. gitu. Jadi ada hope, kemudian ada apa satunya itu ada hope, ada sanksi, ada Ada. punishment, ya ada punishment. Nah, kalau tidak ada hope, tidak ada punishment, manusia Hmm. ini nanti terlena. Iya, Justru iya. dengan adanya hope dan punishment ini kita berada di dalam track yang benar, Mhm. Iya, gitu. iya, iya. Jadi kembali kepada kenapa takwa menjadi sebuah orientasi atau target ya semacam begitu. Ini kalau sepintas didalami lebih jauh, ini kesombongan Allah ini semakin ini orang dipaksa untuk takwa dengan berpuasa dan seterusnya. Tapi kalau kita menyadari apa yang Yai sampaikan tadi menjadi beda ini ya di pemahaman kita bahwa bukan sebuah kesombongan Allah sebenarnya untuk menentukan takwa tadi, Yai. Ya, Hmm. baik. Jadi memang kesombongan itu bagian daripada Ya apa itu, ya sesuatu yang harus dimiliki oleh Tuhan iya, kita. iya, Justru manusia yang tidak boleh yang tidak boleh, sombong, ya. ya toh. Tetapi bagaimana Allah dengan segala kekuasaannya, dengan segala zat yang maha kepada baginya, itu kemudian mengarahkan manusia. Hmm. Jadi sebetulnya itu manusia itu dikasih guidance, ya atau dikasih guidance. Hmm. Manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang dilengkapi dengan rasa dan pikiran. Hmm. Jadi tidak hanya fisik saja. Nah, semua manusia dimanapun tempatnya, apapun status dan predikatnya, pasti mempunyai satu tujuan hidup, yaitu bahagia. Ya, Kalau ya. di dalam perspektif kita bernegara Indonesia ini bermasyarakat adalah masyarakat yang sejahtera. Ya. Nah, bagaimana bahagia itu? Nah, bahagia ini tidak kemudian ditentukan oleh berapa uang kita, berapa kendaraan kita, berapa anak kita, istri kita, ya bukan. Tetapi bahagia ini menjadi haknya semua orang. Apakah mereka dalam status apa kaya, status sedang, status miskin, atau status apapun. Kalau kita melihat misalnya, kita aja mungkin melihat nggak bisa tertawa. Tapi mereka yang ada di tengah sawah, ya toh derep dan sebagainya, mereka bercengkrama dengan sesamanya. Padahal satu hari mereka hanya dapat mungkin 50.000, ya. Kita mungkin satu podcastan kalau dibayar misalnya ya bisa berjuta-juta, padahal hanya 30 menit, 40 menit. Bayangkan kalau dibandingkan antara antara tadi itu. Tapi kebahagiaan tidak bisa diukur dengan imbalan, nggak bisa. Iya, Jadi iya. kebahagiaan itu adalah sesuatu yang bernilai pada masing-masing orang dalam stratanya masing-masing. Nah, oleh karena itu mohon maaf pakai batuk-batuk. Nah, oleh karena itu maka kalau kita melihat perspektif yang kedua, tadi perspektif Qur'ani, sekarang perspektif teori. Ya. Di dalam perspektif teori ini ya, maka ada kebutuhan manusia. Ya, ada teori kebutuhan. Teori kebutuhan itu yang terkenal di dalam khasanah ilmu sosiologi itu ada teori Maslow. Dalam teori Maslow itu di situ disebutkan ada hierarki kebutuhan manusia. Ya, hierarki kebutuhan manusia dan ini adalah kebutuhan siapapun orangnya. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologi, sandang, papan, pangan. Semua orang butuh itu. Ya, apapun stratanya, semuanya butuh itu. Kemudian rasa aman. Ya, semua manusia butuh rasa aman. Kemudian rasa cinta. Ya, kemudian penghargaan, ya, dan penghormatan. Yang tertinggi adalah aktualisasi diri atau citra diri. Siapapun orangnya, rakyat kecil, jamaah yang di tengah hutan, maupun romo kiai, semuanya mempunyai kebutuhan yang sama. Mulai dari fisiologi sampai daripada kebutuhan apresiasi. Sampai dalam kebutuhan
aktualisasi diri, pencitraan. Mhm. Siapapun orangnya, Iya, kita iya, iya, ini iya. kalau dicitrakan, dimasukkan di podcast begini, wah luar biasa kebutuhannya. Iya. Jadi sesungguhnya ya, Hmm. kalau orang itu di take di ini podcast dan sebagainya itu semua Anda ini yang punya jasa besar untuk memenuhi kebutuhan hidup saya kan gitu. Nggak usah Iya. dibayar nggak apa-apa. Meskipun ya tidak dibayar lah. Nah, dakwah kok menunggu dibayar. Iya, Ya ini iya. guyonannya, Pak. Iya, Nah, iya. artinya apa? Dari perspektif teori tadi yang saya sebut-sebut bahwa cinta takwa itu kita manai rasa cinta kita yang mendalam yang besar kepada Allah Hmm. karena korelatif dengan perspektif teori, ya. Iya. Bahkan perspektif teori ini ada gradasinya sampai sampai kepada tingkatan yang kelima, mulai dari fisiologi sampai dengan aktualisasi diri. Nah, kesimpulannya apa? Bahwa ketika takwa disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak 285 itu mempunyai korelasi. Betapa takwa ini ternyata menjadi kebutuhan dasar manusia. Gitu. Makanya Allah itu berkali-kali dalam Al-Quran menyampaikan pesan takwa. Rasulullah seribuan kata menyampaikan pesan takwa. Karena dengan takwa itu maka kehidupan itu menjadi yang normal, kehidupan yang baik, Iya. kehidupan yang saling tenggang rasa, toleransi, semuanya dibingkai dengan takwa. Iya toh. Kita misalnya datang ke kantor PCNU, ya. Itu sudah sebetulnya secara tidak sadar begitu masuk assalamualaikum ketemu konco salaman dan sebagainya. Ini adalah perwujudan sebuah takwa. Kalau tidak kita takwa, ya marah-marah misalnya sudah misuh-misuh dan sebagainya. Lah itu kan ya ini. Jadi artinya apa? Bahwa takwa ini sesungguhnya kebutuhan dasar manusia. Makanya berkali-kali ditekan oleh Allah, ditekankan oleh Rasulullah agar supaya kita ini bertakwa. Itu, Pak. Iya, baik Kiai. Wah, luar biasa ini. Ini hal yang ya sebenarnya sederhana. Tetapi kalau Yai sudah sampaikan seperti ini, hal-hal yang tidak terpikirkan oleh sebagian dari kita, pemirsa semuanya, warga Nahdliyin, ini ya terlewat. Tetapi kalau kita mau berpikir sampai ke ranah itu, akhirnya, oh ternyata Allah mewajibkan puasa kita ini, ternyata ya kembalinya kepada kita lagi. Iya. Bahasanya walaupun dengan takwa, ya kita lagi. Iya. Kenyamanan kita, kemudian kebahagiaan kita, keselamatan kita. Ya. Wah, tidak sekedar wah puasa datang hore gitu. Iya, betul. Gitu, iya. Hore dengan mercon petasan gitu ya. Begitu. Kemudian ngaji di on the street misalnya. Baik Yai, terima kasih atas hasanahnya. Tentu semoga bermanfaat untuk pemirsa semuanya dengan wacana atau hasanah di kesempatan kali ini. Mungkin ada pesan dulu sebelum kita akhiri, ya. Ya baik, pesan saya satu, kita beragama ini harus enjoy, harus senang, ya. Yeah. Bagaimana kita menyikapi, ya, membuat mindset kita, pikiran kita itu dalam beragama itu senang. Taraweh senang, puasa senang, pokoknya semuanya dibikin senang lah, ya toh. Nah, dengan senang ini kita bisa berpikir fokus, ya kerja juga senang, apapun kita ini senang. Jadi puasa ya perintah Allah, kerja juga perintah Allah, ya dah. Nah, kalau dua-duanya kita bikin senang, semuanya akan berjalan dengan baik. Tapi kalau perintah Allah ini dibuat beban, lah ini menjadi masalah, ya toh. Pasti akan, kalau sudah beban ini sudah nggak enak. Mau kerja juga nggak enak, nggak puasa kan kerja. Nah, sudah. Padahal kalau kerja keras sehingga nggak mampu betul tidak harus berbuka puasa, ya nggak apa-apa, berbuka aja. Tidak merupakan sesuatu yang aib, dikasih jalan syariat kita kok. Artinya apa? Sekali lagi, ayo berpuasa dengan bergembira ria, sebagai wujud rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai Roni Sakroni. Beliau adalah salah satu dewan atau pengurus dari Suriah PCNU Kabupaten Nganjuk. Akhirnya saya Abu Rizal bersama Yai Haji Roni Sakroni harus undur diri sampai di sini.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.